Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani, NIM 190181119, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, tahun masuk 2019. Saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, konsep dasar dan proses pengelolaan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Pertama, konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Purwanto, administrasi diartikan secara harfiah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengatur, dan mengarahkan semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Fungsi administrasi berkaitan dengan pendidik atau tenaga pendidikan diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan efektivitas guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidik di Indonesia dikenal sebagai pengajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11 tentang pendidik dan tenaga pendidikan, Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi. Kemudian, tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, Pasal 39, di sana disebutkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah, tenaga pengawas, tenaga keperpustakaan, laboratorium, atau semua tenaga yang terlibat dalam proses pendidikan tetapi bukan pendidik. Kemudian, administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan suatu keseluruhan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan semua fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan, meliputi perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan fungsi awal dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Selanjutnya yaitu penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam penempatan ini kita memperhatikan prinsip the right man on the right place. Artinya kita harus menempatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Yang pertama, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengangkatan ini bisa dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga non-departemen dan masyarakat bagi tenaga pendidikan bukan pendidik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsi ini diperlukan untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kerja kependidikan di sekolah atau madrasah. Selanjutnya, promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Promosi ini merupakan pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi tanggung jawabnya dan penghasilannya juga lebih besar. Kemudian promosi ini bertujuan agar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja
dan memberikan prestasi kerja yang maksimal pada suatu lembaga kependidikan. Yang keempat, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, pendidik dan tenaga kerja kependidikan diberikan tunjangan berupa tunjangan khusus, tunjangan fungsional, serta tunjangan profesi. Yang kelima, cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pemberian cuti ini bertujuan untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani tenaga kerja. Kemudian cuti ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, cuti tahunan. Yang kedua, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Masing-masing cuti ini harus mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing. Yang keenam, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Pemberhentian ini merupakan fungsi dari bagian personalia. Ada 3 sebab utama pemberhentian pegawai. Yang pertama, pemberhentian karena permohonan sendiri. Yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Dan yang ketiga, pemberhentian karena sebab lain-lain seperti meninggal atau pensiun. Yang ketujuh, kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi yang diberikan ini dari dinas pendidikan berupa uang yang cenderung diberikan secara tetap atau kita menyebutnya sebagai gaji. Yang kedelapan, penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan ini dilakukan secara transparan, objektif, dan akurat, yang lebih difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya pada kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting untuk sekolah, tetapi juga penting untuk pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan. Oke, sekian materi pertemuan kelima, administrasi dan supervisi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.